Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Bismillahi walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa walah, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a waj'al 'ilmana hujjatan lana la hujjatan 'alaina waj'alna mimman yastami'una al-qaul fayattabi'una ahsanah birahmatika ya arhamar rahimin, amin. Sahabat-sahabat sekalian di Jambi dan di mana saja berada, alhamdulillah malam ini kita membicarakan satu tema yang mungkin hangat dan kita perlu sikapi, karena kesalahan dalam berpikir, apalagi dalam berpikir yang mendasar, itu kalau tidak kita benarkan, khawatirnya kita ini jadi merentet kemana-mana. Kalau sumber itu salah pilih sumber yang keruh, maka air yang keluar juga akan keruh. Nah, kita ini bicara ini sumber hukum untuk fikih ya, klasik maupun fikih modern yang agak viral kemarin. Ini beritanya ya yang lagi hangat. Kita ndak usah membahas merek atau ormasnya, tapi fokus ke pemikirannya. Jangan dipandang negatif, karena itu juga banyak saudara-saudara kita sesama kaum muslimin. Ada sebagian orang mungkin yang keliru berbicara atau apa, ya itu saja yang kita fokus untuk luruskan. Mudah-mudahan tidak menjadi karena fanatisme kemudian salah benar ini kita ambil, tidak begitu. Karena kaum muslimin ya, al muslim itu adalah mir'ah, cermin bagi muslim yang lain. Di mana ada posisi kita misalnya yang kurang pas dengan sesama muslim, itu bisa saling membetulkan, insya Allah begitu yang kita niatkan bersama, niat kita seperti itu. Di berita ini ya, situs berita ini dikatakan piagam PBB bisa jadi sumber hukum bagi muslim. Ini yang baru ya. Yang lama dulu, ini orang yang sama itu mengatakan, apanya yang waras jika cara hidup 1400 tahun yang lalu di sejengkal tanah purba hendak diterapkan hari ini di seluruh muka bumi. Jadi memang sejak dulu mikirnya begitu. Hukum-hukum ya, cara kehidupan 1400 tahun lalu itu dianggap tidak layak ya, sehingga perlu diganti dengan yang lebih baik, lebih maslahat menurut si yang punya status ini. Ini juga jadi judul di channelnya Dahlan Iskan ya, tolak negara khilafah, piagam PBB landasan fikih baru. Nanti kita bahas fikih itu apa, kok bisa landasannya piagam PBB. Dan di channel berita yang sama ya, situs berita yang sama, itu dikatakan pandangan lama yang berakar pada tradisi fikih klasik, yaitu adanya cita-cita untuk menyatukan umat Islam di bawah naungan tunggal sedunia atau negara khilafah, harus digantikan. Jadi ini mengkonfirmasi atau menyetujui ya, ungkapan-ungkapan yang sebetulnya dulu ada yang nolak, oh itu tidak pernah ada khilafah dan sebagainya. Di sini diakui bahwasanya ini memang pandangan berakar pada tradisi fikih klasik, fikih yang dahulu, memang begitu adanya. Alhamdulillah, ini berarti memang begitu di kitab-kitab para ulama. Kita tidak keliru kalau nyampaikan begitu sejak dari dulu. Bahkan di kurikulum sejak dulu juga ada, kurikulum resmi ya.
harus digantikan dengan visi baru ya, demi mewujudkan kemaslahatan umat. Di channelnya begitu. Nah, kalau kita lihat memang di kitab-kitab ulama, walaupun ini klasik atau lama, memang dikatakan begitu. Misalnya Imam An-Nawawi, ulama terkemuka mazhab Syafi'i, di dalam syarah Sahih Muslim, juz 12 halaman 283 ini. Ini yang saya garis bawahi, yang terkait khilafah yang memang itu ada di kitab-kitab para ulama. Imam An-Nawawi menyatakan wa ajma'u ala annahu yajibu 'alal muslimina nasbu khalifatin. Dan mereka telah berijma'. Ijma' itu kesepakatan ya, kesepakatan para mujtahid ya. Kalau di sini para sahabat radhiyallahu taala anhum, itu mereka bersepakat bahwasanya wajib atas kaum muslimin mengangkat khalifah. Wa wujubuhu bisyar'i la bil aqli. Dan kewajiban mengangkat syariat itu, mengangkat khalifah di sini itu adalah dengan secara syar'i. Landasannya itu syara'. Landasannya hukum syariat. Bukan karena akal. Kemudian beliau membantah apa yang diceritakan dari Al-Asom bahwasanya ini tidak wajib. Nah, ini pernyataan ulama besar mazhab Asy-Syafi'i. Begitu juga beliau katakan tentang itu khalifah kan sama saja yang lain dengan kepala negara, yang penting itu ada pemimpinnya. Beliau katakan wattafaqal ulama ala annahu la yajuzu ayyuqada li khalifataini fi asrin wahidin. Para ulama juga sepakat bahwasanya tidak boleh diangkat atau diakadkan dua orang khalifah ya. Diangkat dua orang khalifah fi asrin wahidin, di satu masa. Sawaun ittasa'ad darul Islam amla, sama ada apakah negara Islamnya itu luas ataukah enggak. Jadi sebagaimana yang dikutip di channel berita tadi, di situs berita tadi, memang di khazanah fikih klasik walaupun dikasih klasik memang begitu adanya. Ini juga yang agak modern sebetulnya ini ya. Kalau ini ulama Indonesia ya, Syekh Sulaiman Rasyid, ini juga sama. Ini fardu kifayah, artinya kewajiban ini tetap ada hingga tercapai apa yang dimaksud. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekedar pembuka. Insyaallah kita membahas ini. Pertama tentang fikih itu apa, sehingga ada yang klasik, ada yang baru dan sebagainya. Kemudian sumber hukumnya itu apa, piagam PBB itu seperti apa, dan sejarah PBB itu seperti apa, sehingga kita itu bisa melihat sesuatu itu dari berbagai sisi. Kita mulai dari sisi fikih. Fikih itu apa sih? Ada orang yang kemudian mengatakan, oh itu kan cuma fikih, seolah-olah fikih itu bebas saja. Para ulama, ini saya kutipkan dari kitab Mazhab Asy-Syafi'i, Takrirat As-Sadidah, juz 1, jilid 1 halaman 47. Musannif mengutip pernyataan atau pendefinisian fikih itu dari Al-Imam As-Subki. Ya, kalau kita lihat dari ulama yang lain kurang lebih sama ini. Apa fikih itu? Kata beliau, al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Al-ilmu bil ahkami syar'iyyah. Ilmu tentang hukum-hukum syariat. Ya. Di sini ada penjelasan definisinya. Yang dimaksud al-ilmu di sini adalah al-dhon, ya. Dhon artinya tidak perlu qat'i. Namanya fikih itu bisa qat'i seperti hukum wajibnya sholat 5 waktu, bisa juga dhon ya, seperti hukum terkait
wajibnya mengusap seluruh kepala atau sebagian kepala, itu masuk dzon ya, sehingga para ulama beda pendapat. Itu dua-duanya masuk fikih ya, fikih. Ilmu pengetahuan tentang hukum-hukum syariat al-amaliyah ya, bil ahkam di sini keluar dari definisi ini ilmu tentang zat dan sifat Allah. Jadi kalau bicara sifat Allah itu keluar dari bahasan fikih ya. Membahas tentang dalil-dalil ini apakah mutlak atau muqayyad. Nah, itu keluar dari bahasan fikih. Itu bahasan usul ya. Jadi fikih itu ilmu tentang hukum syariat al-amaliyah yang sifatnya praktis ya. Praktis, amaliyah. Kemudian yang penting juga al-muktasabu min adillatihat tafsiliyah, yang diperoleh dari dalil-dalilnya, yakni dari dalil-dalil fikih ini yang rinci. Jadi yang namanya fikih bukan sekedar pemahaman, tapi itu ada landasan ke atas, yakni landasan dalil. Ndak semaunya, ndak. Sehingga nanti perlu sumber tadi, sumber hukumnya itu apa. Sehingga di sini di bagian ke-8 ya, selain apa, nanti dijelaskan panjang ini sebetulnya, saya singkat aja karena bahasan kita ke sumber ya. Sumbernya fikih itu apa? Istimdaduhu minal kitab was sunnah wal ijma' wal qiyas. Mendapatkan fikih itu sumbernya adalah dari Alkitab. Ini pertama. Kedua as-sunnah, yakni hadis Nabi. Ketiga ijma'. Yang keempat qiyas. Nanti ditambahi yang kelima piagam PBB. Saya tidak tahu nanti gimana namanya fikih ini, kan ada al-mustambatah, diistimbat ya. Para ulama itu membuat usulul fikih itu kriteria cara mengistimbat hukum dari dalil-dalil itu ada ilmunya. Tidak sembarangan. Nah, terus makanya dari Alkitab As-Sunnah itu banyak ilmunya, ilmu cabang untuk dapat fikih itu. Nah, terus kalau piagam PBB saya tidak tahu ya, kaifiyat istimbatnya bagaimana ya, kalau itu dijadikan salah satu sumber ya, sumber begitu. Nah, sumber hukum sendiri ini maknanya apa ya? Al-maqsudu bimasadiril fiqhi ya, maksud dari masadir al-fikih, sumber fikih. Atau ini bisa disebut juga masadir syariah, sumber hukum syariat. Atau masadir tasyri'il islami. Sebutannya itu masadirul fikih, masadirul syariah, masadirul tasyri'il islami. Itu maksudnya apa sumber itu? Maksudnya adalah adillatuhu allati yastanidu ilaiha wa yaqumu 'alaiha. Dalil-dalil. Jadi sumber hukum itu adalah dalil-dalil. Kalau ini fikih berarti dalil-dalil fikih. Yang fikih itu bersandar kepada dalil itu dan berdiri di atas dalil itu. Jadi sumber itu begitu. Misalnya babi itu haram. Mudah mengatakan haram. Oh, itu kan pemahaman Anda saja, enggak ya. Itu memang pemahaman si orang yang mengatakan betul ya, tetapi itu ada dalilnya. Ya, ada dalilnya dari Al-Qur'an begitu. Fikih juga itu, tapi itu qat'i. Tidak mesti dhanni. Daging babi haram ya. Hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir. Nah, ada walahmul khinzir, diharamkan atas kalian darah daging darah bangkai dan daging babi misalnya. Daging babi haram itu ya fikih ya. Tetapi muncul dari dalil yang qat'i itu, yakni Al-Qur'an. Sehingga mengatakan ini boleh atau tidak dalam fikih itu ada dalilnya, mestinya begitu. Dan dalilnya itu yaitu sumber hukumnya itu. Ada 4 disebutkan di dalam Takrirat As-Sadidah. Fa inna masadirul fiqhi ya.
tarji'u kulluha ila wahyillah. Sesungguhnya sumber-sumber fikih itu semuanya kembali kepada wahyu Allah. Dan wajib dalil-dalil syariat itu qat'i. Ya. Yajibu an takuna hadhil adillah asy-syar'iyyah qat'iyyah. Annaha wahyun min indillah. Jadi wajib dalil syariat itu pasti ini dari sisi Allah. Ini wahyu Allah. Kenapa demikian? Li'anna isbata annaha wahyun min indillah minal aqidah. Karena penetapan ini wahyu Allah itu bagian dari akidah. Makanya Al-Quran itu wahyu Allah. Sunnah itu wahyu Allah. Ya. Ijma' itu kembalinya kepada Al-Quran maupun As-Sunnah. Itu wahyu Allah. Qiyas, ya. Qiyas itu juga kembali kepada Al-Quran maupun As-Sunnah, itu juga wahyu Allah. Sehingga ini dalil syariat yang sah dan disepakati para ulama. Nanti ada dalil syariat atau sumber hukum yang ikhtilaf. Ya. Nah sekarang kalau PBB, apakah piagam PBB itu wahyu dari Allah? Nah ini yang perlu ya sebetulnya kalangan tidak usah terlalu mikir panjang, ya itu bukan wahyu dari Allah. Nah sumber hukum Islam itu apa? Ya, di dalam kitab Al-Um Imam Asy-Syafi'i beliau mengatakan wa annahu la yalzamu qaulun bi kulli halin illa bi kitabillah. Dan sesungguhnya tidaklah mengikat perkataan ya, dalam kondisi apapun. Jadi perkataan siapapun itu tidak ada wajib untuk diikuti, tidak mengikat. Illa bi kitabillah au sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Kecuali dengan landasan kitabullah. Jadi perkataan siapapun kalau itu landasannya kitabullah dengan kaifiyat istinbat yang benar, ya wajib diikuti. Atau landasannya sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau tegaskan, Imam Asy-Syafi'i rahimahullah, ini kan panutan kita ya. Ngaku kita ini bermadhab Asy-Syafi'i, ahlus sunnah. Mestinya kita perhatikan ini. Wa anna ma siwahuma tabaun lahuma. Adapun ya dan sesungguhnya selain keduanya ini mengikuti ya, mengikuti keduanya, yakni yang lainnya itu mestinya distandarisasi dengan Al-Quran maupun As-Sunnah. Kemudian beliau juga katakan di dalam kitab beliau Ar-Risalah, laisa li ahadin abadan ayyaqula fi syai'in. Tidak ada hak bagi seorang pun selama-lamanya untuk berbicara dalam suatu perkara halal au wala haruma, tidak halal maupun haram. Jadi tidak bisa dia katakan ini halal, ini haram, boleh atau enggak, illa min jihatil ilm, kecuali dari arah ilmu. Wajihatul ilm al khabar fil kitab awis sunnah awil ijma' awil qiyas. Dan arah atau sisi ilmu itu adalah berita di dalam Alkitab, As-Sunnah, Ijma' atau Qiyas. Ini dalam mazhab Syafi'i, ini sumber hukumnya itu yang ittifaq di kalangan para ulama. Alkitab, As-Sunnah, Ijma' atau Qiyas. Nanti dengan persyaratan tertentu ya. Kemudian memang di samping ini ada sumber-sumber yang mukhtalaf fiha, yang berbeda pendapat seperti istihsan, masalih mursalah, istishab, uraf ya, syar'u man qablana, sadduz dzara'i ya, qaulus sahabi dan sebagainya. Sebagian dulu sudah pernah kita bahas di channel ini ya, tinggal dicek lagi. Saudara-saudaraku sekalian rahimakumullah, sekarang kita
tahu tadi ya, sumber hukum dalam Islam itu 4 itu yang disepakati para ulama. Kedudukan piagam PBB bagaimana sekarang? Kok bisa dikatakan sumber hukum? Ada seorang kiai yang mengatakan, oh ini masuk dalam kategori ijma katanya. Kan sudah kesepakatan. Ya, ijma siapa? Nah kita memang itu bisa jadi ijma ya, ijma dalam makna bahasa. Tetapi apakah itu masuk ijma di dalam pembicaraan terkait dengan hukum-hukum syariat? Ya. Kita lihat ya, namanya ijma itu apa? Secara istilah yang dipakai oleh orang-orang ahli hukum syariat. Ini saya kutipkan dari Ilmu Ushulul Fiqh, Profesor Dr. Abdul Wahab Khalaf. Kata beliau, ijma itu adalah ittifaqu jami'il mujtahidina minal muslimin. Kesepakatan seluruh mujtahid dari kalangan kaum muslimin. Nah, itu ijma yang dianggap itu. Sekarang kita cek piagam PBB ini apakah ada kesepakatan seluruh kaum mujtahid kaum muslimin. Oh ini yang bikin aja non muslim. Bismillah. Kemudian kesepakatan ini kapan terjadinya? Fi asrin minal usuri ba'da wafatir rasuli sallallahu alaihi wasallam. Dalam satu masa setelah wafatnya Rasul. Kesepakatan apa? Ala hukmin syar'iyyin. Kesepakatan atas hukum syariat. Jadi kalau bukan bicara hukum syariat, bukan ijma itu. Jadi mengatakan piagam PBB ini ijma ini ya sebetulnya secara bahasa aja, secara istilah enggak. Tiwaqi'atin dalam suatu kejadian. Jadi hukumnya begini. Itu ijma begitu. Kesepakatan seluruh mujtahid kaum muslimin dalam satu masa setelah wafatnya Rasul bersepakat untuk hukum syariat satu peristiwa. Nah, kalau bukan hukum syariat itu bukan ijma. Oh kita sudah berijma. Ijma apa? Kita mau main bola tanggal sekian. Itu bukan ijma. Ijma itu kesepakatan tentang hukum syariat. Walaupun itu sama kesepakatan. Dan anehnya yang jelas-jelas ada ijma malah ditolak itu. Ijma'us sahabah bukan sembarang mujtahid, bukan sembarang ulama. Tapi itu ijma' sahabat ditolak diganti dengan ijma' orang-orang yang enggak jelas agamanya dari PBB itu. Bukannya enggak jelas ya, jelas-jelas non muslim. Ini kan aneh ya. Yang kuat itu ditolak, yang enggak benar ini justru dijadikan landasan. Gimana ini ya Allah, ini musibah sebetulnya. Saya melihat musibah ini. Ilmu dijadikan seperti itu. Ini kan ya Allah. Mudah-mudahan Allah berikan keampunan kepada kita dan semuanya. Kemudian piagam PBB ini kalau dilihat kan bagus ya. Coba lihat ini isi-isinya. Panjang itu, ada filenya, di-download aja lah. Di ada bagian keanggotaan ya, aturan tata tertib dan sebagainya. Cuma kalau kita lihat yang paling poin-poin yang krusial itu kan ini ya. Pertama, tetap menjaga dan mendukung perdamaian di dunia. Kan bagus ini perdamaian. Mungkin melihat sekilas begitu. Kemudian menghormati hak asasi manusia. Sekaligus menjaga persaudaraan antar bangsa. Nah kan rukun-rukun bagus gitu ya. Kemudian membangun kerjasama antar negara dalam bidang ekonomi, sosial, budaya, dan lingkungan ya. Kemudian menjadi pelopor dan ikut serta dalam mengambil tindakan yang mengancam perdamaian dunia. Intinya begitu. Termasuk juga kerjasama dalam hal kemanusiaan. Jadi hal-hal ini kalau dilihat kan mana pertentangannya dengan Islam.
Ya, mana pertentangannya dengan Islam? Mungkin bertanya begitu. Oke lah, misalnya tidak bertentangan dengan Islam, oke begitu. Tapi mengatakan itu sebagai sumber itu dari mana? Kalau begitu nanti kitab Taurat bisa jadi sumber hukum Islam. Ya, ada 10 Ten Commandment itu kan bagus-bagus saja juga, kecuali ada hari Sabtu itu ya. Kurangi satu itu, bisakah itu jadi sumber hukum Islam? Kitab Fathul Qorib misalnya jadi sumber hukum Islam. Kan tidak begitu cara mikirnya itu. Nanti teorema Pitagoras juga bisa jadi sumber hukum Islam, kan tidak ada yang salah di situ. Jadi tidak setiap yang tidak bertentangan itu bisa dikatakan sebagai sumber hukum Islam, enggak, atau sumber hukum bagi kaum muslimin, enggak. Kalau kita bicara hukum syariat, ya kalau kita bicara hukum fisika atau hukum apa ya silahkan ya, silahkan. Tapi ini kan dihadap-hadapkan dengan fikih itu ya, fikih klasik. Kalau kesepakatan ini tidak dihadap-hadapkan dengan itu, mau jungkir balik ya nggak masalah. Tapi ini bicara hukum syariat dihadap-hadapkan dengan piagam PBB, arahnya ke situ yang jadi problem. Saudara-saudaraku sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kalaupun tidak bertentangan itu tidak bisa jadi sumber hukum. Tapi benarkah tidak bertentangan? Nah, ini lagi kita perlu bahas lagi. Ya. Ada tulisan ini Noam Chomsky. Ini ahli politik, ya, linguistik dan orang Einstein-nya politik apa linguistik di Amerika. Dia nulis ini Middle East Terrorism and the American Ideological System. Apa the American Ideological System ini? Ya, kata Chomsky itu adalah sistem yang mengontrol pikiran kita, pikiran Anda, sehingga Anda sebetulnya tidak berada dalam dunia nyata. Kalimat-kalimatnya indah, tetapi sebetulnya tidak begitu realitasnya. Sehingga dalam bidang apalagi ini ngurus umat itu tidak boleh lugu-lugu amat begitu. Melihat kalimatnya bagus langsung diterima, tidak begitu. Ini orang Amerika sendiri yang ngomong begitu. Pakarnya begitu. Jadi ini sistem mengontrol yang terdengar itu tidak seindah kenyataan, tidak seindah yang terdengar. Yang dimaksudkan tidak seindah itu. Caranya bagaimana? Caranya dengan menggunakan istilah umum yang dimaknai menurut sang adik kuasa. Apa contohnya ini? Kata ini. Contohnya perdamaian. Namanya proses perdamaian itu, kata Chomsky, itu adalah hakikatnya itu usulan perdamaian yang diajukan oleh Amerika. Kalau tidak diajukan oleh Amerika itu namanya penolakan atau rejeksionisme. Tidak senang berdamai dia, padahal dia mengusulkan perdamaian juga. Tapi diajukan oleh negara-negara Arab yang tidak sejalan dengan kepentingan Amerika atau negara-negara besar. Jadi istilah tadi menjaga perdamaian dunia, perdamaian menurut mereka begitu. Semua ingin damai, cuma syaratnya, nah itu syarat mereka aja yang bikin. Kalau tidak mau berarti itu berarti tidak senang dengan perdamaian. Ya gayanya begitulah. Moderat itu menurutnya ya bila menerima posisi dan pro dengan Amerika, posisi Amerika, posisi negara adidaya, posisi ya yang itulah. Kalau nerima itu moderat, walaupun mungkin dalam urusan hal yang furu itu bisa gontok-gontokan dengan sesama kaum muslimin, disebut moderat karena bisa menerima itu. Nah, kalau tidak itu ekstremis. Ada satu nilai barat yang ditolak ya. Misalnya tentang homoseksual. Apalagi sampai seperti Brunei itu mencantumkan hukuman untuk homoseksual itu hukuman mati.
itu ekstremis, radikal. Sehingga nggak heran ya, seperti misalnya Mahathir itu masuk dalam daftar 20 ekstremis paling berbahaya di bumi. Ya karena begitu, ada nilai barat yang tidak diterima. Yaitu pandangannya begitu. Jadi jangan kemudian terbuai oleh kata-kata yang bagus itu kemudian terlena kita. Tidak begitu. Mulai dulu orang berpolitik itu ya begitu. Kemudian kita lanjut, itu tentang piagam tadi yang kelihatannya manis di telinga. Realitasnya seperti apa? Bisa disaksikan lah bagaimana katanya suka perdamaian. Sejak 1948 itu Israel menggusur terus kaum muslimin di Palestina. Apa yang dilakukan itu? Sementara ada seperti Irak ya, dengan alasan kebohongan dibombardir. Kebohongannya mencari senjata pemusnah massal, padahal tidak ada. Bisa dibikin-bikin. Terus kita lihat sejarahnya, organisasi-organisasi internasional itu gimana latar belakangnya. Karena dengan melihat latar belakang itu bisa kita tahu arahnya itu kemana. Ada orang yang biasanya ini berbicara bagus, ini saya jagakan sandal sampean. Sampean silahkan sholat di masjid, aman saja sandal sampean. Ngomongnya bagus, jaga sandal kan bagus. Ya. Tetapi kita lihat latar belakang, oh ini beberapa kali nyuri sandal. Maka omongan yang bagus itu termentahkan dengan latar belakang tadi. Ini kita tidak suudzon, tapi itu sikap waspada itu begitu. Nah kita lihat organisasi-organisasi internasional mulai dulu yang menjadi reinkarnasi berulang kali yang jadinya PBB itu seperti apa. Awalnya itu kan ada namanya, kalau diterjemahkan itu Keluarga Kristen Internasional abad ke-16. Ini didirikan negara-negara Eropa karena melihat ekspansi dari khilafah Islamiyah, Daulah Islam, melakukan perluasan, mereka bikin perkumpulan untuk menghadang ekspansi itu, menghadang futuhat. Kemudian ada prinsip-prinsip yang dibikin, dan inilah sebetulnya cikal bakal undang-undang internasional sekarang ini. Jadi sudah lama itu, sudah lama. Kemudian 1648, abad ke-17-nya itu ada konferensi Westphalia. Yang ahli sejarah mungkin kalau salah baca dibenarkan ya. Yang Keluarga Kristen Internasional ini tidak begitu punya gigi ya di hadapan Daulah Islam. Tetap aja kaum muslimin ini perluasan wilayah terus, futuhat. Konferensi Westphalia ini untuk lebih menguatkan nih Keluarga Kristen Internasional ini. Tujuannya sama, menghadang Daulah Islam. Dan di sini menyepakati prinsip-prinsip undang-undang internasional. Ya salah satunya damai tadi, ingin perdamaian dan seterusnya. Nggak boleh menyerang. Nah intinya kan di situ. Karena mereka takut diserang oleh khilafah. Kemudian setelah ini yang kata Kristen ini diganti, jadi bukan Keluarga Kristen Internasional lagi, tapi judulnya itu namanya menjadi Keluarga Internasional. Walaupun anggotanya masih banyak negara-negara Kristen. Anehnya lagi ini ya, karena khilafah waktu itu dalam kondisi menurun ya. 1856 itu justru khilafah malah gabung ke sini. Padahal tahu ini sejarahnya ini untuk menghadang khilafah. Daulah mau dihadang. Tapi ya itulah namanya umat itu berubah, pemikirannya itu berubah. Dan ini tidak boleh bergabung kecuali dengan mengganti beberapa hukum Islam. Sehingga kalau ada hukum pidana masa kekhilafahan Utsmani, homoseksual itu tidak lagi kena hukum sebagaimana dalam fikih Islam. Itu ya akibat ini. Persyaratannya diterima itu ya, tidak menggunakan hukum Islam dalam beberapa
berapa bidang ya, pidana, termasuk juga untuk urusan luar negeri nggak boleh pakai hukum Islam. Ya, tapi mau di sini ini ya sudah secara de jure itu khilafahnya sudah hilang ini sebetulnya. Kemudian di konferensi Westphalia ini ya, ada ide prinsip keseimbangan internasional, yakni tidak boleh ada negara itu menyerang negara lain. Tapi kenyataannya itu malah dilanggar oleh negara-negara mereka sendiri, karena negara-negara penganut kapitalis itu thorikohnya itu memang adalah thorikoh penjajahan. Makanya ada Age of Empire sampai masuk game itu ya. Memang bagaimana menguasai negara lain, menjajah negara lain. Dan ini tidak bisa dihadang oleh organisasi-organisasi yang dibentuk itu. Napoleon itu kemudian dikeroyok oleh negara-negara barat karena melakukan ekspansi, dan Jerman dan seterusnya. Dari sini kemudian dibentuk yang namanya ada konferensi Berlin 1884-85. Karena ribut antar negara barat sendiri, mereka atur itu akhirnya. Mengatur penjajahan dan perdagangan. Sudahlah, kita sesama tukang parkir itu ya, enggak usah berkelahi. Wilayah engkau di sini, kami di sini, kami di sini. Akhirnya negara-negara Eropa damai. Damai dalam apa? Mereka enggak bertengkar sendiri, mereka sudah punya arah wilayah jajahan masing-masing. Jadi mulai menginvasi Timur Tengah sampai ke negeri kita juga ya, sampai ke negeri kita juga. Itu negara-negara barat itu. Ya ini ada organisasi itu awalnya itu. Kalau enggak diatur begitu mereka perang sendiri. Ya, perang antar orang-orang Eropa sendiri. Sehingga misalnya kayak Inggris ini menjadi negara banyak sekali jajahannya, termasuk Amerika itu jajahan Inggris itu. Ada 90 negara yang dijajah oleh Inggris. Ya, dia bangga dengan mengatakan the sun never set in the British Emperor. Matahari tidak pernah tenggelam di wilayah jajahan Inggris. Artinya apa? Di sini malam masih wilayah Inggris, siang itu juga wilayah Inggris, wilayah jajahannya. Kemudian Prancis, Inggris Prancis ini luar biasa, banyak sekali jajahannya. Kemudian ada Belanda, Italia, kemudian Portugis, Spanyol dan sebagainya. Semuanya itu berbagi negeri-negeri untuk dijajah dan damai. Damai artinya mereka enggak bertarung antar mereka sendiri. Ya ini yang kita rasakan, masa penjajahan itu di situ. Kemudian ternyata nafsu untuk menjajah itu enggak bisa dihentikan. Akhirnya perang sendiri juga, ada Perang Dunia Pertama. Dari Perang Dunia Pertama itu nanti ada perjanjian Sykes-Picot 1917 kalau tidak salah itu ya. Yang antara Inggris, Prancis dan Rusia itu membagi wilayah kekuasaan kekhilafahan Turki Utsmani untuk mereka jajah. Mana jajahan saya yang mana itu sudah ada petanya. Jadi ini mereka bertengkar sendiri juga akhirnya. Akhirnya dibikin LBB, Liga Bangsa-Bangsa. Supaya tidak ada pertengkaran antar penjajah ini. Kalau mereka menjajah yang lain itu tidak diurusi itu. Amerika misalnya membantai suku Indian yang asli di sana, itu tidak termasuk dalam gangguan perdamaian. Karena mereka tetap damai dalam menjajah. Tapi yang perdamaian itu kalau antar mereka itu berperang, itu yang dianggap gangguan perdamaian. Jadi LBB ini tujuannya ya mencegah perang antar mereka supaya tidak rebutan wilayah jajahan. Intinya begitulah. Karena mereka bicara damai tapi jajahannya banyak kan? Kenyataannya begitu. Jadi damai yang dimaksud di situ damai
antar penjajah itu tidak berperang. Dan ternyata LBB ini juga gagal. Buktinya muncul Perang Dunia Kedua. Perang Dunia Kedua itu bukan ada khilafah, bukan. Dan korbannya sangat-sangat besar. Itu mestinya memalukan ya. Ini kadang ada orang yang begitu bangganya dengan PBB, LBB, kemudian menjelekkan betul dengan sejarah kaum muslimin. Padahal sejarahnya itu begitu. Sudah bikin kesepakatan supaya nggak berperang sendiri mereka, bahkan meluas sedunia. Kemudian pasca Perang Dunia Kedua, jadi panjang ceritanya, itu dibentuk PBB ya, dengan alasan LBB sudah gagal ya, jadi diganti dengan PBB. Tujuannya apa? Ya, seperti tadi di piagamnya, supaya perdamaian. Jadi mulai dari konferensi Berlin dan seterusnya itu ingin sebetulnya damai. Damainya itu ya jadi begitu tadi kata Noam Chomsky tadi. Nah, pasca PBB ini terjadi perbedaan gaya penjajahan. Bismillah. Gaya penjajahan berbeda. Kenapa begitu? Karena muncul kekuatan dari blok timur. Rusia itu jatuh, kemudian berkuasa partai Bolshevik ya, negara komunis itu ya, yang itu juga meluaskan wilayahnya ya, blok timur itu, sehingga kata John Foster Dulles ya, ini Menlu AS, dia katakan pasca Perang Dunia Kedua, jika negara-negara barat itu mempertahankan daerah-daerah jajahannya dengan cara-cara yang sudah ada, maka barat pasti kalah. Dapatnya Soviet semua itu. Ya, Soviet itu para rakyat ya yang dijajah ini kan tidak enak dijajah. Masukkan ide kemerdekaan oleh Soviet. Akhirnya banyak terjadi pemberontakan, penjajah akhirnya banyak yang kabur. Nah, John Foster Dulles melihat itu. Sehingga akhirnya satu-satunya strategi yang mungkin berhasil itu adalah dengan memberikan kemerdekaan secara damai kepada 700 juta manusia yang berada di bawah kekuasaan penjajah barat. Jadi yang mau merdeka kasih kemerdekaan. Tapi tadi tujuan penjajahan itu apa sih sebetulnya? Kan dominasi, mendominasi militer kah, politik kah, ekonomi kah, dari bangsa yang dijajah itu untuk dieksploitasi. Itu di mafahim sia-sia. Gaya boleh berbeda, yang dulu menyiapkan militer, tapi ketika menyiapkan militer itu tidak memungkinkan lagi, dapatnya Soviet waktu itu, maka diubahlah itu. Negara-negara yang lambat paham itu habis jajahannya. Belanda lambat paham itu habis dia ya, merdeka semua dia terusir. Yang pinter Inggris itu dikasih ya, negara-negara itu kasih kemerdekaan, masukkan dalam negara persemakmuran, kepentingannya tetap jalan. Inggris itu, Perancis agak lambat pahamnya. Beberapa negara berhasil dibentuk ya persemakmuran itu, model begitu. Negara-negara yang lain ya seperti Portugis, Italia dan sebagainya enggak kepikiran itu mungkin ya. Tapi Amerika ini tahu caranya dengan iming-iming tadi, dengan diberi kemerdekaan, ya, dibantu pembangunan dan sebagainya. Ada buku menarik itu Confession of an Economic Hitman ya. Bagaimana caranya untuk menguasai negeri-negeri yang sudah dalam tanda petik merdeka secara militer itu. Kasih hutang sampai bangkrut. Akhirnya perusahaan-perusahaan itu masuk. Jadi ini yang terjadi sebetulnya ya. Kemerdekaan itu masih kata para founding father kita ini baru diantarkan di depan pintu gerbangnya. Ya, berikutnya itu apakah masuk dalam jebakan ini atau tidak, itu ya tergantung rakyatnya ini mau belajar apa enggak. Dan PBB itu ya kata
Profesor Yastandon itu. 15 tahun pertama PBB tak lebih dari perpanjangan tangan Departemen Luar Negeri Amerika Serikat ini. Jadi untuk kepentingan mereka. Ya, termasuk sebetulnya negara-negara barat itu juga dengan adanya Marshall Plan itu mau dikangkangi oleh Amerika. Tapi negara barat itu juga sadar ya, mereka setelah luluh lantak Perang Dunia Kedua tetap perlu bantuan ya, tapi mereka tidak mau dicengkram oleh Amerika. Dan sampai 2003 bahkan juga sampai sekarang ya, PBB itu lebih menjadi perpanjangan tangan kepentingan negara besar, wabil khusus Amerika Serikat. 2003 ini perang Irak itu dilandasi kebohongan. Kenapa itu? Kalau kita lihat dari sudut pandang politik itu kan sebetulnya rebutan kekayaan Irak, di mana di situ banyak perusahaannya Inggris dan penguasanya pro kepada Inggris. Amerika untuk mengubah itu sulit. Kalau di Suriah itu kan bolak-balik ganti rezim itu ya, kudeta ini, di baliknya itu ya negara-negara penjajah ini. Nah, kesulitan di Irak itu akhirnya dengan ya, cara seperti itu. Makanya Inggris itu bermain di dua kaki. Di satu sisi dia menyuruh Perancis dan Jerman untuk jangan sampai setuju ya di Dewan Keamanan itu. PBB jangan sampai dijadikan alat oleh Amerika. Tapi di satu sisi Inggris tetap ikut Amerika untuk invasi di Irak. Karena perusahaannya juga masih ada di situ, paling tidak dapat bagian lah. Dan ya begitulah yang terjadi. Sehingga kalau kita berharap banyak dari PBB, latar belakang organisasi itu begitu. Kemudian dikaitkan dengan ini sekarang ini ad-daruriyatul khams. Tujuan agama itu kan menjaga jiwa, menjaga akal dan sebagainya, itu ada 5, ada yang nambahi jadi 8 seperti di Rosat itu kan dimasukkan dalam PBB tadi sudah pas saja. Maka kita bisa lihat walaupun sebutannya sama seperti hak asasi manusia ya, itu kan bagus seolah-olah manusia itu diberikan haknya, tapi beda perspektif, sudut pandangnya itu beda. Kalau di PBB ya, Barat itu memandang hak asasi manusia itu pakai konsep ini antroposentris, yakni sentralnya itu adalah manusia yang menentukan mana haknya mana tidak. Sehingga kalau kita lihat ya, di Barat sendiri itu mayoritas sekarang ini sudah banyak generasinya itu sudah tidak mengakui adanya agama. Tidak punya agama mereka. Ada yang 70%, ada yang sampai 92%. Di negeri-negeri Eropa, yang negeri-negerinya PBB itu begitu. Agama sudah minggir. Manusia yang ngatur dirinya. Standarnya gitu, hak asasi manusia itu begitu. Makanya kalau ada orang di sana menghina Al-Quran, itu bagian dari hak asasi. Kebebasan untuk mengekspresikan diri. Orang berzina dan sebagainya itu sudah biasa, hak asasi. Yang itu masuk juga ke sistem hukum kita kan, itu kumpul kebo ya tidak bisa diganggu. Ya. Itu sudut pandang ini penting ya, sudut pandang itu penting. Kelihatannya sederhana tapi dia itu bisa masuk dan menyeruak ya, bikin kacau semua sendi-sendi kehidupan. Gara-gara ini hak asasi, hilang semua itu hukum-hukum Islam. Sementara standar dalam Islam itu adalah hukum syariat. Tidak, manusia itu tidak punya hak kecuali Allah kasih. Entah itu hak hidup kan, entah itu hak milik atau apa. Walaupun barang itu sudah dikuasai tapi tidak sesuai dengan Islam, itu tidak menjadi hak milik yang legal. Wanitanya sudah diambil
suka sama suka itu ndak ada hak di situ masih. Sementara dalam sudut pandang antroposentris ya, orang-orang termasuk PBB ini ya, asal manusia senang sama senang ya itu hak mereka. Jadi seperti itu. Kemudian menjaga jiwa, iya betul itu hak hidup. Tapi Islam itu justru untuk menjaga hidup manusia itu mensyariatkan hukum kisos. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albab. Bagi kalian dalam hukum kisos itu ada kehidupan, wahai orang-orang yang punya akal. Kalau punya utek gitu loh. Dalam hukum kisos itu ada kehidupan bagi kalian. Sedikit sekali kasus orang membunuh karena dia tahu hukumannya berat. Coba sekarang ini. Di Jawa Timur itu setahun bisa 1.357 kasus pembunuhan. Banyak sekali. Di negeri yang lain juga banyak. Kemudian menjaga agama itu bukan berarti bebas semua. Ada hukum riddah. Jadi hukum-hukum syariat itu begitu. Kita kadang hanya melihat judulnya saja. Isinya tidak kita lihat. Itu yang kedua, yakni kelihatannya mungkin sama tapi perspektifnya beda. Yang ketiga yang saya ingin garis bawahi, kalau PBB itu jadi sumber hukum piagamnya, bagaimana istimbatnya? Fikih itu ada kaifiyat istimbatul hukum itu. Kalau piagam PBB bagaimana? Misalnya begini, PBB mengakui pernikahan sesama jenis berdasarkan tadi ya piagamnya tadi. Oh ini hak asasi. Terus gimana bisa muncul hukum begini? Sementara dalam hukum Islam itu tidak boleh. Apakah kemudian ketika PBB piagamnya dijadikan sumber hukum muncul seperti ini? Nah, ini di Fakultas Syariah loh ya. Fakultas Syariah tahun 2004 itu sudah muncul ya sekelompok orang yang menganggap ya, bahwasanya ini fikihnya sudah fikih PBB ini. Jadi sekarang ini ketinggalan. Dulu sudah ada fikih PBB itu. Sama-sama hak asasi manusia, akhirnya bukan hanya diakui tapi dipromosikan indahnya kawin sesama jenis dalam jurnal pemikiran ya, Justisia. Ini di salah satu jurnal Fakultas Syariah IAIN di Jawa, tidak saya sebut ya. Di redaksinya itu dikatakan ya, hanya orang primitif saja yang melihat perkawinan sejenis sebagai sesuatu yang abnormal dan berbahaya. Jadi ketinggalan sekarang ini mengatakan piagam PBB itu. Sudah ada dulu ini, dan ini ya resmi, jurnal resmi. Bagi kami katanya tiada alasan kuat bagi siapapun dengan dalih apapun untuk melarang perkawinan sejenis. Ini kan repot ini. Kalau dalam hukum fikih kan jelas ada dalilnya nih. Ada dalil-dalilnya. Kalau dalam piagam PBB mana dalilnya? Hak asasi ya sudah, dapat semua itu sudah. Hancur bangunan fikih Islam dengan adanya hak asasi itu. Oh itu kan enggak gitu. Enggak gitunya gimana terus? Penafsiran orang resminya PBB aja mengakui kok. Dan sekali lagi dalam kondisi sekarang ini saya ingin pesankan ya, kita itu perlu cek dan cek lagi, walaupun mungkin yang kita dengarkan ini orang alim, perlu cek lagi. Misalnya ini ada seorang alim ya, dia katakan istilah kafir tidak ada di piagam Madinah, apalagi di piagam PBB ya. Tapi dicek ternyata ada kan di piagam Madinah ya, pasal 14. Ini jelas ada istilah kafir, wala yaqtulu mu'minun mu'minan fi kafirin ya. Seorang mukmin tidak boleh membunuh seorang mukmin lantaran membunuh orang kafir. Wala yansuru kafiron ala mu'minin, dan tidak boleh
membantu orang kafir untuk membunuh orang beriman. Ini jelas ada istilah ini. Dikatakan tidak ada. Sehingga ya hal-hal seperti ini sebagaimana juga yang sebelum-sebelumnya perlu dicek lagi. Nah, yang perlu kita fokuskan sebagai umat Islam seharusnya bangga dengan Islam. Ya. Ini yang anak beliau kemarin dapat penghargaan. Ini Syekh Muhammad bin Alwi Al-Maliki, diwakili oleh Abuya Ihya Ulumuddin. Ini guru-guru kami ya. Kata beliau, falau annal muslimin al-yawm amilu bi ahkamil fikhi waddin. Andai kata kaum muslimin sekarang ini mengamalkan hukum-hukum fikih dan agama kama kana abauhum, sebagaimana bapak-bapak mereka. Berarti ini klasik ini. Lakanu arqal umam wa as'adan nas. Niscaya mereka akan menjadi umat yang maju dan manusia yang paling bahagia. Mestinya begitu, tidak usah noleh-noleh yang lain. Lebih jauh dari ini ya, Sayyidina Umar bin Khattab ketika beliau disurati oleh Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu taala an tentang mau diapakan ini khazanah peradaban Persia yang banyak bukunya itu, kita terjemahkankah atau bagaimana? Maka kata Sayyidina Umar, itrahuha filma, lempar itu ke air, buang ke sungai. Fa in kana fihi hudan faqad hadanallahu bi ahdamin. Kalau itu ada petunjuknya, kalau itu memang betul ya, di dalam buku-buku Persia itu andai itu benar ada petunjuknya, maka Allah telah memberikan kepada kita petunjuk yang lebih baik dari itu semua. Jadi tidak usah noleh-noleh. Ini kata Sayyidina Umar. Beliau dalam riwayat yang lain di kitab Imam Al-Hakim, inna kunna adzalla qaumin fa'azzanallahu bil Islam. Kita dulu, kata Sayyidina Umar, adalah kaum yang hina. Kemudian Allah muliakan kita dengan Islam. Famahma natlubul izzah bi ghairi ma a'azzanallahu bi adzallanallahu bi. Kalau bagaimanapun juga kalau kita mencari kemuliaan dengan menggunakan konsep ya, selain yang dipakai oleh generasi sebelum kita untuk mulia, niscaya ya, Allah akan menghinakan kita. Bagaimanapun kita cari kemuliaan dengan konsep selain konsep yang telah Allah muliakan kita ini, Allah justru akan menghinakan. Kita lihatlah bagaimana PBB itu mampu menyelesaikan apa sebetulnya. Persoalan-persoalan kemanusiaan ini sekarang juga tambah ruwet. Amerika itu menjadi negara paling banyak overdosis narkoba. 200-an jutaan itu orang meninggal dunia di dunia ini karena obat-obatan itu tiap tahun. Bunuh diri, stres dan sebagainya. Peranan di sekarang ini. Seperti itu yang diharapkan, sementara konsep yang telah Allah berikan itu dianggap klasik. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala menjaga kita, minimal pikiran kita inilah jangan sampai goyah itu dari memegang sunnah Rasulullah dan juga sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin. Kata Rasulullah, alaikum bisunnati wa sunnatil Khulafair Rasyidin Al-Mahdiyyin min ba'di. Peganglah sunnahku dan sunnah Rasulullah, sunnah Khulafaur Rasyidin Al-Mahdiyyin setelahku. Abdu 'alaiha bin nawajid. Gigit dengan geraham kalian. Artinya pegang sekuat-kuatnya. Meskipun mungkin dianggap aneh, tidak apa-apa. Ini mungkin yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada saudara moderator. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
juga begitu tetap terjadi. Ya, bahkan umat Islam yang jadi bulan-bulan